Selamat malam. Yang kami hormati Bapak dosen, berikut tugas praktikum terkait mata kuliah work sampling di PT Komatsu Undercarriage Indonesia yang berada di Jawa BK Cikarang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Sujana, dan rekan saya, Pak Santosa dan Bu Modesta. Next. Next, Pak. Berikut langkah-langkah dalam perhitungan waktu baku dengan metode work sampling. Dimulai dari menentukan interval pengamatan sampai dengan menghitung beban kerja untuk tiap operator. Next. Yang pertama adalah menentukan interval pengamatan. Interval pengamatan sebanyak 5 menit dan jumlah standar maksimum pengamatan sebanyak 96 pengamatan. Sedangkan jumlah pengamatan yang diizinkan sebanyak 64 pengamatan, di mana 96 pengamatan didapatkan dari 480 dibagi 5 sama dengan 96. Dan 64 pengamatan didapatkan dari 2/3 kali 96 sama dengan 64. Terus, next. Yang kedua adalah menguraikan pekerjaan dalam satu siklus. Berikut adalah elemen-elemen pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama adalah proses press bushing. Proses bushing adalah proses press bushing ke roller cell dengan bantuan mesin press. Terus yang kedua adalah proses main assembling. Kegiatan ini adalah kegiatan proses utama dari insert coating seal sampai dengan proses oil charge. Terus yang ketiga adalah proses rolling test. Kegiatan ini adalah kegiatan dengan bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat berputar, kemudian dapat mendeteksi jika terjadinya kebocoran. Selanjutnya, Pak Santosa. Baik, terima kasih Pak Sujana. Work sampling berikutnya adalah nomor 3, melakukan pengukuran pendahuluan. Di sini kami melakukan pengukuran selama 4 hari, yaitu dari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sampai Kamis 1 Oktober 2024. Yang prosesnya adalah press bushing, main AC, rolling test, dan juga ada pastina non-productive time. Maka didapatkan dari hasil pengamatan sebagai berikut, yaitu toli produktif 48 didapatkan dari 28 ditambah 12 ditambah 8. Dan jumlah output identifikasi unit yaitu 153, dari mana 61, kemudian 58 ditambah juga 34. Berikutnya adalah poin yang keempat, kita menghitung persentase waktu produktif. Caranya bagaimana? Dengan 4 hari itu dari tanggal 28 sampai 31 Oktober atau hari 1 sampai hari keempat kita mendapatkan rata-rata produktif dengan rumus berikut, mendapatkan data 18,75%. Nextnya adalah kita melakukan uji keseragaman data. Dari N 64 kali, kita dapatkan uji keseragaman data dengan menggunakan rumus batas kontrol P kurang lebih 3 akar P dalam kurung 1 kurangi P dibagi jumlah data ataupun N, dapatkanlah hasil batas kontrolnya 0,1875 atau kurang lebih dikurangkan atau lebihkan 0,1463. Maka dihasilkanlah batas kontrol atas yaitu sebesar 0,1875 ditambah 0,1463 sebesar 0,3338. Sedangkan batas kontrol bawah yaitu 0,1875 dikurangi 0,1463 sama dengan 0,0412. Maka berdasarkan data tersebut dihasilkan data sudah seragam. Kita bisa lihat juga dari hasil grafik data di dalam batas kontrol atas dan dalam batas kontrol bawah. Berikutnya adalah melakukan uji kecukupan data.
di sini kita menguji uji kecukupan data dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat ketelitian 43%. Dengan hasil sebagai berikut, yaitu N sama dengan 4 dalam kurung 1 dikurangi P dibagi S pangkat 2 kalikan P. Yang mana N adalah jumlah data yang dibutuhkan dengan kepercayaan 95%, S sama dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Maka dari rumus ini didapatkanlah N sebesar 95,58 atau di belakang menjadi 96 data. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa data sudah dibilang cukup. Berikutnya akan diterangkan oleh Bu Modesta. Silakan Bu Modesta. Ya, terima kasih Pak. Melakukan uji kecukupan data. Penentuan, penyesuaian, dan kelonggaran, mulai dari penilaian kecepakatan kerja P1, penilaian kesulitan P2, dan penilaian faktor kelonggaran. Dengan detail sebagai berikut, total P1 sama dengan 1 minus jumlah percentage, sama dengan 1 minus 0,05, sama dengan 95%, 92%, dan 97%. Untuk total P2 sama dengan 1 plus jumlah percentage, sama dengan 1 plus 0,16, sama dengan 1,16%, 1,28%, dan 1,26%. Untuk total L bisa dilihat jumlah persentasenya sama dengan 0,38, 0,42, dan 0,32. Next. Menghitung beban kerja operator. Mulai dari menghitung PE produktivitas, ME, WN, WB, WBL, WB total, dan BK. Detail sebagai berikut. PE sama dengan 0,11, 0,05, dan 0,03. Untuk ME bisa dilihat 131,25, 56,25, dan 37,50. Selanjutnya WN 2,50, 1,17, dan 1,27. Untuk waktu bakunya 3,44, 1,67, dan 1,67. Untuk WBL 210,11, 96,65, dan 56,93. Untuk waktu baku total 363,68, dan untuk BK batas kontrolnya 0,30. Oke, next. Kesimpulan, waktu baku dan produktivitas untuk masing-masing elemen kerja produktivitas, press bushing 11%, main AC 5%, dan rolling test 5%. Untuk waktu normal per OIU 2,50%, untuk main AC-nya 1,17, dan untuk rolling test-nya 1,27 menit. Untuk waktu baku per OIU, untuk press bushing-nya 3,44, main AC-nya 1,67 menit, dan rolling test-nya 1,67 menit. Dan beban kerja yang dihasilkan untuk elemen kerja press bushing, main NC, dan rolling test, beban fisiknya adalah 0,30. Dan beban idealnya adalah 1, sehingga dapat kita simpulkan bahwa beban operator masih ringan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalam.